Kemudian kita langsung pada hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Singkat saja hikmahnya, karena tadi momen Dzulhijjah tadi. Qala Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid daraini amin ila anqal khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik yang engkau minta dari Allah, sebaik-baik artinya hal terbaik yang engkau minta dari Allah adalah ma huwa talibuhu minka, apa yang Allah minta darimu. Muter, sebaik-baik yang engkau minta dari Allah adalah apa yang Allah minta darimu. Makna itu bagaimana? Semua dari kita punya permohonan. Dan ini adalah yang diajak bicara tentu ahli iman. Jika mengadu kepada Allah, jika memohon kepada Allah. Setiap saat kita memohon dan memohon. Setiap saat kita mencari dan mencari. Bukan saja memohon dalam pancatan doa. Akan tapi di sana ada tatlubu, kau cari minhu dari Allah. Sebaik-baik yang kau cari dari Allah, rezeki yang kau cari, kesehatan yang kau cari, apalagi ketentraman yang kau cari, kebahagiaan yang kau cari, keindahan yang kau cari, amat banyak yang kau cari. Dan dari siapa kita mencarinya? Kita mencari dari Allah. Karena hakikatnya kita mencari rezeki minta dari Allah melalui bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Banyak yang kita minta. Akan tapi kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, cara yang paling tepat, paling jitu adalah ma huwa talibuhu minka, dengan cara Anda memenuhi apa yang Allah minta, yaitu dengan aturan-aturan Allah dong, dengan apa yang Allah titahkan, Allah perintahkan kepada kita. Sehingga kalau Anda ingin mencari rezeki, cari rezeki, bukan dilarang oleh Allah orang mencari rezeki. Mencari rezeki, bahkan Nabi pun menyanjung kalau ada seorang suami keluar dari rumahnya mencari rezeki untuk anak dan istrinya, maka sepanjang perjalanannya dia seperti orang yang jihad di jalan Allah. Bahkan kalau sudah kembali pulang ke rumahnya dan capek ia rasakan, maka amsa maghfuran lah, diampuni oleh Allah. Ayo cari duit. Cuma caranya untuk mencari dari Allah adalah mematuhi apa yang Allah minta darimu. Rizkinya yang halal dong, modalnya yang benar. Pengennya dari minta dari Allah, cari ridho Allah, modalnya modal haram ya nggak bisa, modal dari riba nggak bisa, modal dari mencuri nggak bisa, modal dari rebutan waris nggak bisa. Benahi dong. Maka di saat kita mencari sesuatu, maka hendaknya jangan lupa, karena kita mencari apapun adalah dari Allah, pangkat dari Allah. Yang ingin jadi DPR pun ya, yang memberi Allah kok. Allahumma malikal mulki. Allah akan memberikan kerajaan kepada siapapun dan akan mencabut dari siapapun. Allah memberikan pangkat kepada siapapun dan mencabut dari siapapun. Allah yang menaik turunkan. Akan tapi di saat dinaikkan, diturunkan, tidak jaminan itu orang baik. Ada raja baik ahli surga, Raja Daud, Raja Sulaiman. Ada raja nggak karu-karuan, Raja Fir'aun. Maka kalau orang punya pangkat bukan ukuran dia surga atau neraka, bukan. Maka kalau orang punya pangkat bukan tidak boleh, boleh asalkan ini. Kalau engkau ingin meniti pangkat tersebut, jangan lupa mahwa talibuhu minka, cara yang Allah minta harus engkau penuhi, baru kamu dapat pangkat yang benar. Nah ini. Maka kaidah atau kalimat yang sederhana, tujuan sebaik apapun, jika cara untuk menggapai tujuan tersebut tidak benar, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik, bangun masjid untuk orang sholat berjamaah, untuk majelis taklim, tapi caranya ngumpulkan anak-anak muda untuk nyopet, perempuannya untuk melacur biar dapat duit untuk bangun masjid, yang gak diterima oleh Allah. Maka talibuhu minka, yang Allah minta darimu harus dipenuhi dong. Kalau enggak akan sampai, enggak akan dapat apa-apa. Maka bekerjalah Anda, tapi ingat, bekerja dengan cara yang Allah ajarkan, cara yang halal, bersih. Jangan sampai masuk kepada wilayah haram.
Kemudian ini akan kami tutup karena ini dari satu perkataan dinukil oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Puti dari Said Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah seorang alim wali besar. Said Ahmad Ar-Rifai mengatakan alamatu jahlika. Jadi kita ini jangan sampai menyibukkan diri yang seolah-olah mencari Allah tapi nggak dapat Allah. Kita itu seolah-olah di jalan benar kayak masuk surga tapi nggak sampai surga, neraka. Agama kita bukan agama yang melarang kita mencari dunia. Bahkan tidak pernah dilarang mencari dunia. Bahkan kalau sudah meleset fantasyiru fil ard diperintahkan kok bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Sah-sah saja. Bahkan orang kaya pada zaman Nabi juga ada. Abdurrahman bin Auf orang kaya kok. Jadi untuk menjadi orang punya harta bukan satu yang dilarang, tinggal dipenuhi saja perintah Allah, mencari rizki dengan cara yang benar, dan di saat sudah terkumpul jangan lupa zakat dan haknya fakir miskin, kan begitu. Bukan kita tidak boleh bekerja, bukan. Bekerja iya, tapi cara bekerja yang benar. Jangan sampai kita menyibukkan sesuatu yang seolah-olah untuk Allah, pengen sampai kepada Allah, tapi enggak, karena salah di dalam dia memahami perintah, atau dia tidak tahu kemana dia, atau enggak tahu tujuannya. Repot kalau orang tidak mengerti tujuannya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Sebab ini adalah haim, orang linglung, enggak jelas mau kemana, enggak tahu, terus gimana mau diikuti? Bilang saya mau ke Tegal makan ke warung sate di sana, jelas aku ikut. Tapi mau kemana? Jalan, enggak bisa. Maka harus jelas. Nah, kalau yang dituju Allah, maka ketahuilah untuk sampai kepada Allah harus kau penuhi syarat-syarat sampai kepada Allah. Ini dikatakan oleh Said Ahmad Rifai, alamatu jahlika, tanda kebodohanmu. Wah, tutup poin. Tanda kebodohanmu adalah istighaluka, sibuknya dirimu binafsika, dengan dirimu sendiri, wa ahlika, dan keluargamu. Engkau menyibukkan dirimu untuk dirimu dan keluargamu. Maknanya apa? La aqulu laka, aku tidak mengatakan kepadamu da'hum ala hafatil ihmal. Aku tidak mengatakan, Said Ahmad Rifai, aku tidak mengatakan kepadamu tinggalkan anakmu terlantar, enggak. Kemudian aku pun tidak mengatakan khud laka sawma'atan fil jibal, dan aku pun tidak mengatakan pergilah ke gunung buat tempat ibadah lalu tinggalkan keluargamu. Aku tidak mengatakan seperti itu. Kalimat yang dikatakan oleh Imam Said Ahmad Rifai termasuk tanda kebodohan seseorang kalau dia hanya menyibukkan dirinya untuk dirinya dan keluarganya. Maknanya apa? Bukan berarti kamu biarkan keluargamu. Dengar selanjutnya. Bal aqulu laka. Nah, ini kalimat sederhana. Akan tapi maksudnya begini. Aku katakan kepadamu, taqarrab ilallahi. Taqarrab ilallahi. Mendekatlah engkau kepada Allah bi khidmati iyalika, dengan berkhidmah untuk keluargamu. Disambungkan kepada Allah. Jadi khidmah kepada keluarga untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di saat dia akan bekerja, meninggalkan rumahnya untuk ke tempat kerjanya, yang ada di matanya adalah ridho Allah. Jadi kebayang, bukan sekedar dia melihat keluarganya, oh keluargaku nanti akan senang saya kasih, enggak. Dengan ini aku akan dapatkan ridho Allah. Harus ada di matanya makna ini. Harus ada di hatinya makna ini. Warawih nafsak watib birabbika anil kul. Maksudnya begini, kau bekerja serius, tapi kamu jangan terbebani dengan gimana nanti. Akan tapi bahasa lain, kan dalam motivasi berjuang kan nggak boleh takut bangkrut, kan begitu. Menuju Allah pun juga begitu. Kalau mau dagang takut bangkrut, nggak bakal dagang dia nanti. Nanti gimana kalau saya bangkrut? Ya sudah, jangan dagang, aman. Kalau kau nggak dagang nggak dapat bangkrut. Bukan begitu artinya. Tetaplah engkau bekerja, tapi tib nafsaka, bersihkan, tenangkan batinmu. Bahasanya ini sudah dijatah oleh Allah. Saya hanya menjalankan sunnah, tugasku bekerja, nanti semua dari Allah. Maka dia Anda menjadi orang paling bahagia. Di saat dapatkan rezeki, alhamdulillah jatahku ada. Kalau enggak, ya tenang saja. Karena belum nyampe jatahku untukku. Begitu.
Thumma yaqulu istaqim bil khidmati ala qadamis syariati. Istaqim bil khidmati, dan di saat engkau khidmahlah, serius, teruslah engkau berkhidmah untuk keluarga, untuk umat, tapi tetap dengan syariat. Ini berlaku untuk siapapun, kepala keluarga di saat ingin menghidupi keluarganya, bahkan pengurus masjid yang ingin memakmurkan masjidnya, ustadz yang ingin bangun pesantrennya. Nggak sah kalau tidak ala qadami syariati. Kalau tidak dengan syariat nggak sah, nggak benar. Makanya ulama dulu tuh bagaimana bisa mencetak, padahal kalau urusan fasilitas pondoknya itu hanya pas-pasan, gobok reot. Tapi keluar ulama-ulama besar di penjuru negeri ini. Zaman itu makannya pun Masya Allah, buah pace pun jadi makanan pokok. Zaman itu makannya sangat sederhana, tapi bersih, halal, pondoknya halal semuanya. Goboknya gobok halal, goboknya gobok bersih, nggak ada subhatnya, bahkan apalagi haram. Sehingga santri yang duduk di dalamnya mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini qadamu syariah, dengan syariah dong. Bukan hanya megahnya bangunan tapi tidak sesuai dengan syariat, mau kemana? Hartanya nggak jelas, duitnya untuk bangun nggak jelas, duit mana ini, dari mana? Mereka waspada, sehingga ada sebagian orang yang nggak mau dikotori ya pondoknya dengan harta-harta yang nggak jelas. Bahkan sebagian ada yang bertanya, dari mana kau punya duit ini, kok bisa memberikan ke pondok? Ditanya. Karena apa? Tidak ingin pondok itu dikotori. Disinilah nur Allah turunkan, nur Allah berikan. Karena apa? Ala qadami syariat. Dia sesuai dengan syariat Nabi SAW. Wahfad niyataka min danasil wasawisi. Dan terus jaga niatmu selagi untuk Allah, maka selamanya untuk Allah. Jangan belok-belok, jangan kesana kemari. Wa amsikil qalba anil mail ilan nasi, dan awas, jaga hatimu, jangan cenderung kepada manusia lalu engkau senang untuk disanjung. Ini berlaku kepada siapapun yang ingin berderma pun bisa. Di awal perjalanannya dia adalah mencari rezeki karena Allah, mencari uang karena Allah, lalu dia mulai berderma, membantu musola kecil sampai dia bisa membangun masjid gede, lalu membantu pesantren-pesantren. Akan tapi semakin hari ternyata banyak sanjungan yang datang kepadanya, dan diam-diam dia nikmati, maka sudah berubah niatnya, sehingga bukan lagi karena Allah, sehingga dia bersemangat membantu hanya karena sanjungan. Problem juga yang demikian. Maka kata Imam Said Ahmad Rifai, amsikil qalba anil maili ilan nasi, pegangi hatimu, jaga hatimu di saat engkau berjuang, jangan sampai kecenderungan dengan manusia, pengen sanjungan dari manusia. Sampai kata beliau, wa kul hubzan yabisan wa ma'an malihan min babillahi. Makanlah roti kering dengan air yang payau sekalipun, air yang asin sekalipun, jika itu kau ambil dari Allah. Wala ta'kul, jangan engkau makan lahman tarian, wa daging yang segar buger, wa aslan, pakai wa asalan dan pakai madu, tapi mimbabi ghairillahi, dari pintu selain Allah. Artinya begini, pintu Allah adalah ridho Allah. Artinya begini, sak capek-capeknya dirimu jangan sampai kau masukkan ke perutmu makanan haram. Biarpun harus makan roti kering dan dibasahi dengan air yang asin. Ayo, hebat. Kadang kita gampang tidak kuatan, alasannya takut labanda. Dan insya Allah nggak sampai mati di negeri ini itu. Negeri yang paling subur, kacang jatuh pun besok jadi lembayung. Iya kan? Apa lembayung tahu? Ya, lembayung. Daun kacang. Kacang panjang jatuh, lihat, bisa disayur lagi. Apapun jatuh buah. Di Indonesia, di negeri kita. Makanya membiasakan yang halal itu sebetulnya dari keimanan, dari keyakinan halal. Sehingga banyak beralasan. Sehingga ngambil yang haram, ngambil dana riba. Harapannya nanti saja tobat, belum sempat tobat mati, mau kemana nanti? Maksudnya, biarpun kalau seandainya selapar-laparnya dirimu, jangan masukkan perutmu barang haram. Ambil dengan cari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Wa tamassak, dan berpeganglah bisababin lima'isyatika bitariqi syar'i, dan berpeganglah di dalam engkau mencari rizki untuk kehidupanmu dengan apa? Bitariqi syar'i, dengan jalan syariat. Semuanya yang ada di sini semoga dijauhkan dari yang haram. Tapi siapapun yang ada di sini yang masih urusan ma'isyahnya, penghidupan, mata pencahariannya adalah masih ada aroma haramnya atau bahkan jelas keharamannya, Anda tidak usah ragu, karena Anda hari ini dipanggil oleh Allah saat ini ke tempat ini. Allah izinkan Anda mendengar, maka husnudunlah kepada Allah, karena Allah ingin membantu Anda untuk keluar dari keharaman tersebut. Yang masih berurusan dengan riba, pulanglah dari tempat ini untuk niat Cancut Taliwondo, semangat, saya akan keluar dari riba. Harus berani ini, kata Syekh Ahmad Rifai, biarpun makan roti kering dengan air yang asin, jangan sampai hanya menuruti gaya hidup. Wah, Masya Allah, kopiahnya ajib, putih menyala-nyala, bajunya putih, keluar masjid, mobilnya mobil riba, bajunya baju nyolong, makannya makan nggak jelas. Masya Allah, mau kemana ini? Min kasbin halalin, kata beliau, rizki yang halal. Rizki yang halal kalau pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan, menjauhkan dari keharaman. Kemudian terakhir, kalau memang ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini memang masih terpuruk dalam lubang keharaman, kalau memang ada di antara yang hadir, maka anggap itu sebuah penyakit. Kalau Anda pengen sembuh, jujurlah, baru nanti akan terobati itu penyakit. Kalau Anda sudah penyakit lalu sok nggak punya penyakit, siapa yang bisa mengobati Anda? Jujurlah dan adukan kepada Allah, ya Allah, riba semua ya Allah, apalagi ya Allah semua. Adukan kepada Allah setiap malam sampai engkau bisa menitikkan air mata penyesalan atas dosamu dan kerinduan untuk ditolong oleh Allah. Tuhanmu Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha kasih, wa Ghafur, maha pengampun. Yang menjadi masalah adalah kesombongan dari seorang hamba, sudah maksiat sombong, berada di kubang kehinaan, merasa nyaman, kayaknya ahli surga, nggak akan tertolong. Akan tapi kalau dia sadar, ya Allah, aku di kubang kehinaan saat ini, ya Allah, engkau yang maha suci dan engkau maha kuasa, entaskan kami ya Allah, sehina apapun keadaan Anda saat ini, ketahuilah suatu ketika akan diangkat oleh Allah. Kuncinya kan insaf, a'la maqamil iltisaf, makom tasawuf tertinggi membersihkan hati adalah kalau orang itu insaf. Sudah kerjaannya haram, hartanya haram, sudah begitu merasa kayak dia waliullah yang berjalan di atas bumi. Bagaimana ini? Pelajaran buat kita semuanya. Ayo, yang haram ayo berhenti dan berhenti. Ingat apa yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan juga daripada hikmahnya Ibn Atha As-Sakandari, kalaupun Anda masih berada di kumbang kehinaan dan keharaman, sadari, insaflah hai manusia, insaflah wahai hamba. Semua dari kita insaf, berangkat dari keinsafan, mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa untuk mengangkat kita dari kehinaan apapun. Yang biasa berjudi, banyak mantan judi tapi jadi ahli surga. Yang pernah berzina, banyak mantan berzina jadi ahli surga. Yang biasa makan riba, banyak mantan pemakan riba masuk surga. Ini mantan yang istimewa, selain ini mantan pada gak enak. Ini mantan yang top, hebat itu. Mantan pemabuk, mantan berjudi, mantan, Masya Allah. Yang punya kehinaan semoga dijadikan mantan-mantan semuanya ini. Mantan kehinaan menjadi mulia di hadapan Allah. Yang kafir masuk Islam, mantan kafir. Sayyidina Umar bin Khattab imamnya, luar biasa.
Jadi urusan kita dengan Allah kuncinya adalah insaf. Anda sadar, jangan Anda tutupi kelemahan Anda, kekurangan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adukan dan adukan, sungguh Allah Maha mendengar. Wallahu a'lam bissawab.